Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Untuk panduan buku ini silakan menggunakan buku Esai Sosiologi untuk kelas 11 IPS. Nah, silakan dibuka halaman 42. Di situ ada kemiskinan sebagai masalah sosial. Ya, menurut Gilin dan Gilin, masalah sosial kemiskinan adalah kondisi di mana keadaan di mana orang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalani fungsi sebagaimana semestinya sesuai dengan standar masyarakat karena pendapatan yang tidak memadai atau pengeluaran yang tidak bijaksana. Nah, pengertian ini mengandung makna bahwa kemiskinan adalah kondisi standar hidup yang sangat rendah, bahkan kebutuhan dasar kita itu tidak dapat kita penuhi. Nah, menurut Kuncoro di sini ada kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, artinya seperti kebutuhan primer untuk pangan. Lalu menurut Kuncoro, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup, artinya kebutuhan primer kamu sendiri untuk pangan dan sandang itu tidak dapat kamu penuhi. Lalu bentuk-bentuk kemiskinan itu apa saja? Nah, menurut Baswer dan Sudomingrat itu terdapat dua, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kalau kemiskinan absolut adalah keadaan di mana orang-orang yang miskin ini memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Artinya menurut Bank Dunia, kemiskinan absolut itu kalau pendapatannya itu di bawah dari $1 per hari. Kira-kira mungkin $1 itu, sebentar Ibu cek hari ini, $1 berapa rupiah? Kira-kira 14.680 kamu nggak bisa sebagai pekerja produktif mendapatkannya dalam satu hari karena kamu masih belum bekerja gitu ya, masih pelajar. Jadi tolak ukurnya adalah individu yang sudah produktif, sudah bisa bekerja ya. Lalu ada yang kedua, kemiskinan relatif. Nah, kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Artinya kamu sudah bekerja, misalnya nih Ibu ini bekerja sebagai guru, ya. Dia membandingkan dengan pendapatan misalnya tukang rongsok atau pengamen di jalanan, gitu ya. Jadi membandingkan pendapatan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain. Nah, selain itu di halaman 43 bisa dilihat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus faktor penyebab kemiskinannya. Nah, ada 3 nih, kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Menurut kemiskinan natural yang pertama, kemiskinan yang dari lahir itu dia sudah susah. Udah tidak, pernah nggak sih kalian lihat foto di mana ada anak bayi yang kelaparan di Ethiopia atau di negara miskin lainnya? Atau pernah nggak kalian dengar berita seorang bayi meninggal karena kekurangan gizi? Ya, itu ya. Jadi dia sudah miskin sejak lahir. Kemiskinan ini juga diakibatkan karena pada saat lahir dia itu sudah kekurangan fisiknya. Misalnya dia, maaf ini ya, misalnya ada yang sumbing, ada yang tidak bisa melihat, ada yang tidak seiring waktu dia pendengarannya kurang ataupun tidak bisa berjalan. Nah, kemiskinan natural itu. Jadi memang dia pada saat lahir dia sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu ada kemiskinan kultural. Nah, kemiskinan kultural disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup. Ada peribahasa lebih besar pasak daripada tiang. Artinya pendapatan kamu itu lebih kecil daripada pengeluaran kamu. Kamu hidupnya hedon, pakai parfum mahal, pakai mobil mahal, kredit, tapi pendapatan kamu tidak sesuai, gitu ya. Menurut Basur, seseorang miskin karena faktor budaya seperti malas, nggak mau kerja, boros, tidak ada investasi, terus tidak disiplin hidupnya, gitu ya. Lalu yang ketiga ada kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural ini disebabkan oleh faktor-faktor perbuatan dari manusia. Nah, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, tiba-tiba UMR, upah minimum regional itu diturunkan, padahal itu kan kebijakan dari pemerintah. Padahal pada saat sekarang ini kondisi sedang susah untuk mencari lapangan pekerjaan, susah untuk mencari pendapatan, usaha-usaha banyak yang gulung tikar, atau bisa jadi penaikan harga bahan-bahan pokok. Itu juga adalah kemiskinan struktural yang disebabkan oleh karena kebijakan pemerintah ekonomi yang tidak adil ya. Lalu faktor-faktor penyebab kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan bisa dilihat di halaman 43 sampai 45. Nah, di sini faktor kemiskinan yang pertama adalah faktor pribadi. Nah, di faktor pribadi ini kita bisa melihat bahwa ada penyakit. Ada karena penyakit,
ada karena eh, hubungan keluarga yang kurang, hubungan penyakit kemiskinan yang membentuk kemitraannya itu saling mempengaruhi. Nah, terus ada karena kecelakaan, karena buta huruf, pendidikannya rendah, karena kemalasan, pemborosan, demoralisasi. Ini adalah penurunan karakter moral kamu, gitu ya. Nah, terus ada faktor geografis. Nah, faktor geografis ini karena keadaan alam. Misalnya kamu itu pekerjaannya petani, gitu ya. Petani tiba-tiba tidak hujan atau hujan terus-menerus, gitu yang membuatkan kamu gagal panen. Karena gagal panen ini kamu, kalau petani itu kan dia modal dulu kan untuk menanam benih. Nah, modalmu itu nggak tertutupi dan kamu nggak mendapatkan pendapatan gitu dari hasil menjual panen. Lalu yang kedua, tidak adanya sumber daya alam yang memadai. Artinya seperti kelangkaan bahan bakar, minyak misalnya. Misalnya tiba-tiba di tahun ini bensin itu langka gitu ya, langka, susah untuk orang mendapatkan bensin. Sementara pekerjaan kamu itu tuh driver Gojek, kamu jadi nggak bisa narik Gojek karena bensin itu langka gitu ya. Lalu karena bencana alam, ya ini karena bencana alam seperti tahun 2006 ya, di Aceh itu ada tsunami yang menyebabkan luluh lantah kotanya harus untuk merenovasi, dan kerugian yang ditanggung itu membuat kamu menjadi miskin gitu ya, kemiskinan itu terjadi di kota tersebut. Lalu karena faktor ekonomi, ini sudah jelas ya, karena faktor ekonomi ini misalnya kayak karena pengangguran, depresi ekonomi, terus penimbunan, misalnya kayak kemarin ada penimbunan masker gitu ya, penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Kamu sebenarnya ada peribahasa menabung pangkal kaya. Sebenarnya Ibu tidak terlalu setuju ya dengan peribahasa tersebut gitu ya, karena bukan peribahasa ya, maksudnya ungkapan itu, quotes itu, karena menurut Ibu kalau kita menabung, uang kita itu diam, uang diam itu tidak akan produktif gitu, nilainya akan berkurang. Harga dulu misalnya menabung 10.000 sekarang itu bisa membeli 1 liter minyak, tapi 10.000 ini jika Ibu diamkan di tahun 2030 belum tentu bisa membeli seliter minyak, tapi nilainya tetap sama, nilainya tetap 10.000, tapi nilai jualnya itu tidak akan sama di tahun sekarang dengan 2030 mendatang. Nah, jadi penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Jika kalian punya uang, sebaiknya dijadikan untuk modal investasi, modal membuka usaha. Lalu selanjutnya ada faktor sosial. Faktor sosial ini dipengaruhi oleh sistem pendidikan, ya, perumahan yang kumuh, pengelolaan dalam rumah tangga yang tidak baik. Lalu ada lagi pengaruh-pengaruh karena tidak memiliki investasi juga bisa sebenarnya. Seandainya kamu tidak punya tabungan, di mana kamu mengeluarkan uang kamu terus-menerus, suatu saat ketika kamu misalnya sakit, atau investasi ini bukan hanya dalam bentuk uang ya, investasi misalnya dalam bentuk asuransi, kamu sakit atau kamu misalnya sakit deh, kamu kecelakaan kerja misalnya. Nah, untuk membayar uang ke pengobatan kamu nggak punya uang karena kamu nggak ada investasi dalam bentuk dana maupun dalam bentuk asuransi jiwa. Selanjutnya ada kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Bisa dilihat di halaman 46. Dalam mengatasi kemiskinan, Presiden mengeluarkan peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Nah, bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan ini? Antara lain program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat gitu ya. Lalu ada kriminalitas sebagai masalah sosial. Nah, kriminalitas juga termasuk ke dalam masalah sosial. Kenapa? Karena kriminalitas adalah bentuk penyimpangan, khususnya penyimpangan yang melanggar hukum pidana. Nah, tindakan kriminal ini bukan bawaan lahir, tapi terjadi karena pada saat proses sosialisasi seseorang individu dari kecil dan sampai dia dewasa, dia bisa berbuat aksi kriminal, dia sudah menyimpang, tidak ada proses sosialisasi yang baik, pendidikan, nilai karakter budaya dan agama yang baik di diri seseorang. Nah, bentuk tindakan kriminal itu apa aja? Nah, pembunuhan, perampokan, penculikan, pemerasan, penipuan, ya. Lalu di halaman 48 ada kejahatan kerah putih. Nah, kejahatan kerah putih ini maksudnya adalah kejahatan yang tidak terlihat, yang dimana orang-orang yang melakukan kejahatan ini itu seperti hacker, orang di balik layar gitu ya, melakukan misalnya cracking terhadap website, situs Telkomsel atau situs kenegaraan misalnya. Lalu ada juga yang seperti contoh di sini, manipulasi, pencucian uang, money laundry, pembelian saham ilegal, terus penggelapan. Terus ada lagi kejahatannya ini dia misalnya judi,
sekarang judi online banyak gitu ya di website-website. Sudah mendengarkan video ini, semoga kalian memahaminya. Jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar di bawah. See you.